Halo Sobat SCM, selamat datang di Supply Chain Unbox, podcast di mana kita membahas dunia manajemen rantai pasukan dari tantangan klasik hingga inovasi digital. Saya Afel, host kalian hari ini. Dan kita punya topik seru sekaligus penting, tantangan dan transformasi digital dalam manajemen rantai pasok Getuk Trio Magelang. Kita sudah kedatangan tamu istimewa, pemilik usaha legendaris dari Magelang yang tetap bertahan di tengah gempuran zaman, yaitu Bapak Sera, owner dari Getuk Trio sendiri. Apa kabar Pak Sera? Baik, puji Tuhan Mas Afel. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Senang bisa berbagi. Baik Pak Sera, mungkin kita masuk dari pengenalan dulu ya. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah Getuk Trio dan bagaimana alur supply chain-nya berjalan dari hulu hingga ke hilir. Tentu Pak Afel, mungkin Getuk Trio sendiri berdiri sejak tahun 1948 ya. Awalnya dari usaha keluarga kami yang kecil. Kami memproduksi Getuk Trio dari bahan baku dasar singkong. Terus itu kami beli langsung dari petani lokal. Nah, rantai pasukan kami dimulai dari petani singkong, terus kami tetap sortasi, terus lalu produksi di dapur kami dan didistribusikan ke toko oleh-oleh, reseller, bahkan ke marketplace. Oke Pak, berarti proses dimulai dari bahan baku sampai ke tangan konsumen semuanya ada prosesnya ya Pak? Oh iya, betul sekali Mas Afel. Kami berusaha menjaga kualitas di tiap tahap khususnya ya. Karena Getuk Trio sendiri itu produk segar, tidak bisa disimpan terlalu lama. Jadi distribusi itu harus cepat. Oke Pak, baik. Kemudian kalau dari pengalaman Bapak sendiri, tantangan apa saja yang paling sering muncul dalam manajemen rantai pasok dari Getuk Trio sendiri? Mungkin tantangannya pertama itu soal fluktuasi bahan baku ya Mas Afel. Kadang pasokan singkong terlalu banyak, kadang sangat sedikit. Petani juga tergantung musim dan cuaca. Jadi bisa dibilang pasokannya Getuk Trio sendiri tidak stabil ya Pak? Iya, dan karena kami produksi harian ya, kalau pasokan terganggu, produksi itu ikut terlambat. Dan yang kedua itu logistik ya, karena Getuk punya umur simpan pendek ya Mas, kami harus cepat kirim. Tapi kondisi jalan, cuaca, dan keterbatasan armada kadang bikin pengirimannya terhambat atau telat. Oke Pak, jadi terus kemudian apakah pencatatan stok dan jadwal produksi juga menjadi tantangan bagi Getuk Trio? Betul sekali, dulu semuanya manual pakai buku catatan. Kadang stok bahan sudah menipis tapi baru ketahuan setelah telat ya Mas, atau jumlah produksi melebihi permintaan. Itu bikin rugi, terutama karena produk cepat basi. Kemudian saya yakin pandemi dari COVID-19 juga mempengaruhi proses supply chain Bapak ya? Oh iya, luar biasa pengaruh ya. Saat pandemi toko oleh-oleh sepi, terus transportasi terhambat. Akhirnya kami mulai berpikir, kalau nggak beradaptasi bisa-bisa tutup. Disitulah kami belajar digitalisasi. Wah, oke, berarti jawaban yang sangat menarik ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang sangat saya tunggu-tunggu nih Pak. Wah, apa tuh? Mungkin bisa dibicarakan sedikit lebih dalam soal langkah-langkah digitalisasi yang sudah perusahaan Getuk Trio lakukan. Kami mulai yang paling dasar dulu ya Mas. Pertama kami ganti pencatatan manual dengan aplikasi stok berbasis cloud. Itu membantu banget memantau bahan baku yang diproduksi ya. Kemudian kalau boleh tahu, apa aplikasi yang sering digunakan Pak? Kami memakai aplikasi gratisan dulu seperti Google Sheet, terus lewat WhatsApp, lalu kami coba software UMKM seperti Majo dan Circlo untuk kontrol penjualan dan inventory ya. Selain itu komunikasi dengan petani juga kami buat grup WhatsApp khusus petani dan supplier, jadi pemesanan bahan lebih rapi dan terjadwal. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan penjualan online dari Getuk Trio sendiri? Penjualan online kami mulai masuk marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Anak saya bantu bangun akun Instagram dulu dan TikTok, dan disitulah penjualan pelan-pelan naik. Lagi.
Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada rencana lebih lanjut seperti menggunakan sistem ERP atau integrasi supply chain yang lebih luas untuk Getuk Trio sendiri? Ada Mas, ada rencana ya. Cuma tapi bertahap dulu ya. ERP itu soalnya ERP itu kan cocoknya kalau data internal sudah rapi. Dan jadi sekarang kami fokus benahi sistem internal kami dulu. Jadi sekarang kami sambil belajar dari UMKM lain ya yang sudah lebih dulu memakai digitalisasi. Yang lebih dulu digital ya Pak? Iya. Kemudian Pak, kalau boleh tahu bagaimana respon tim di internal terhadap proses digitalisasi ini? Awalnya tentu ada resistensi ya. Tim produksi yang senior sempat bingung. Tetapi kami mengadakan pelatihan ringan dan pelan-pelan mereka mulai terbiasa. Oke, kemudian dari peningkatan efisiensi sendiri, apakah ada yang sudah Bapak rasakan, ada dampaknya? Sangat terasa ya, misalnya kesalahan stok berkurang, waktu komunikasi lebih cepat, dan laporan penjualan bisa dicek kapan saja. Bahkan kami bisa analisis data tren penjualan mingguan untuk prediksi produksi. Berarti bisa dibilang jadi bisa memprediksi tren penjualan untuk prediksi produksinya Pak. Oke Pak. Terus kalau melihat ke depan, bagaimana Bapak memandang masa depan supply chain di dunia UMKM makanan tradisional? Saya sangat optimis ya Mas. Kalau UMKM mau terbuka dan belajar, kita bisa bersaing dengan yang besar. Digitalisasi bukan sekedar ikut tren, tetapi alat untuk bertahan dan berkembang. Kemudian adakah pesan dari Bapak untuk pelaku UMKM yang lain? Pesan dari saya mungkin ya, mulailah dari yang sederhana dulu ya Mas. Jangan tunggu semuanya sempurna, tetapi coba satu persatu. Mau pakai spreadsheet, mau pakai WhatsApp, yang penting konsisten lah. Dan jangan malu untuk belajar. Oke, terima kasih banyak ya Pak Sera. Ceritanya sangat inspiratif dan nyata dari proses tradisional ke arah digital tanpa meninggalkan identitas lokal. Sama-sama Mas Afel, saya senang sekali bisa berbagi di sini bersama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas. Ya, amin Pak. Baik teman-teman, itu dia episode kita kali ini bersama Pak Sera dari Getuk Trio Magelang. Jangan lupa bagikan podcast ini ke teman-teman kalian dan ikuti episode selanjutnya untuk bahasan menarik lainnya seputar manajemen rantai pasok. Sampai jumpa dan salam logistik. Salam logistik.